Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang simple QI, yaitu limitasi bandwidth. Bagaimana sih kita mau ngelimitasi bandwidth untuk upload sama downloadnya gitu. Ini kebetulan di modul titik 8.1. Topologi yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini ada sebuah router, kemudian ada switch, kemudian ada klien 1, klien 2. Jadi ini kita ibaratkan dua buah klien. Kemudian interface yang arah ke klien itu kita menggunakan network 10.10.0/24. Nah, bagaimana sih kita melihat bandwidth yang ada di klien sini, baik itu klien 1 maupun klien 2. Persyaratannya adalah yang ini, si routernya ini harus terkoneksi ke internet, kemudian jaringan dari internet ini kita cek dulu berapa dia dapat bandwidthnya. Bandwidthnya itu nggak boleh melebihi dari batas yang mau dikasih ke si klien. Misalnya kita terimanya 3 Mbps, maka di sini kita nggak boleh ngasih 6, 7 atau 4, jadi nggak boleh di atas itu, harus di bawahnya biar akurat nanti ke sininya, biar lebih gampang manage-nya. Konfigurasi kali ini kita akan menggunakan VirtualBox untuk simulasi limitasi bandwidth. Tapi kalau misalnya kalian ada perangkat nantinya, ada 2 laptop, 1 RB, atau misalnya 1 RB 1 klien boleh juga, berarti klien cuma 1 yang dilimitasi, si klien 1 aja gitu. Boleh menggunakan real device, boleh juga menggunakan perangkat virtual. Nah, di sini pastikan kamu sudah menginstal Mikrotik. Kemudian PC 1 kebetulan saya menggunakan Windows 10, PC 2 juga ini menggunakan 10. Nah, interface-nya karena di sini saya menggunakan 2 interface, yang satu NAT, yang satu lagi Ether adapter 2 gitu. Jadi ini ibarat kata switch-nya ini. Switch-nya yang dari sini sama ke sini itu harus sama. Samanya bagaimana? Nah, yang di PC 1 ini harus kita samain nih. Ini juga adapter 2. Jadi karena di sini dia mengacunya dapat IP nanti dari sini. Ether 2, kemudian yang PC 2 juga seperti itu. Jadi settingannya seperti itu. Jadi di sini saya udah coba nyalakan. Nah, yang ini Mikrotik 1, ini bridge. Jadi kalau misalnya kita lihat di settingan, dia digunakan 2 interface nih di sini networknya. Pertama bridge, yang kedua adapternya host only adapter 2. Nah, yang PC 1 juga dia menggunakan networknya adapter 2. Kalau misalnya kita lihat di sini cuma 1 adapter yang aktif, yaitu adapter 1. PC 2 juga seperti itu, yaitu mengarah ke adapter 2. Kenapa adapter 2? Karena dia biar sama dari si Mikrotiknya nih, yang ini. Satu switch lah namanya. Oke, ini udah saya nyalakan. Kemudian ini si Mikrotiknya. Ini kita coba full screen. Oke, kita loginnya admin, passwordnya 0, sistem identity, set name, router, HSRN, homeschooling rumah ngoprek. Nah, di sini kalau misalnya kita cek IP addressnya, di sini dia masih 0. Nah, di topologi tadi, di sini kita bisa melihat bahwa si routernya ini harus connect ke internet nih. Ini harus connect ke internet menggunakan wireless. Oke. Ini kita aktifkan dulu IP DHCP client. Kita print. Oke, belum ada. Kita add IP DHCP client add interface. Interface-nya kita kasih Ether 1.
kemudian disable no, kemudian kita verifikasi lagi. Nah di sini dia udah dapat 8118. Kita cek IP address. Nah di sini dia udah bertambah dan dapatnya dinamik. Kita ping ke 88, dia sudah mendapatkan koneksi ke internet. Langkah yang kedua adalah untuk si kliennya, kita harus setting IP firewall NAT. Chain src NAT, out interface-nya Ether 1, accent masquerade. IP firewall NAT print. Nah ini udah ada firewall NAT. Yang kedua kita akan bikin DHCP server supaya kita nggak setting manual di kliennya. IP DHCP server setup. Oh sorry, sebelumnya kita cek dulu IP addressnya. Oke, masih satu, kita tambahkan IP addressnya 10.10.10.1/24 interface Ether 2. Nah ini yang kita jadikan DHCP server Ether 2. Oke, IP DHCP server frame. Oke, sudah ada fullnya. Nah kita verifikasi dari klien. Ini PC 1, ini PC 1. Kita cek di sini. Kita coba obtain dulu. Oke, kita obtain. Kemudian kita close. Kita close, dia akan identifikasi. Oke. Kita cek kembali apakah dia udah dapat IP DHCP servernya. Ternyata sudah ada nih. 10.254, gateway-nya 10.1 dan 81. Kita coba ping dari kliennya. Ping 8888. Oke, sudah reply ke IP publiknya, ping google.com, dan sudah reply juga ke IP publik. Oke, jadi dapatnya 254 di PC 1. Kemudian kita coba cek yang di PC 2. Ini PC 2. Ini PC 2. Ini PC 1 ya. Ini kita minimize saja. Ini PC 2. Ini PC 2. Kita obtain. Oke. Oke, kita cek IP-nya. Di sini dia dapat 253. Jadi di PC 1 itu 254, di PC 2 253. Oke, kemudian kita coba ping ke internet. Ping 88. Oke, sudah reply. Kemudian kita ping ke google.com. Oke, sudah reply juga. Langkah selanjutnya adalah kita akan cek terlebih dahulu berapa bandwidth yang ada di klien sebelum kita bagi gitu. Tadi kan persyaratannya si routernya itu harus tahu dulu berapa bandwidth yang harus dibagi ke si kliennya gitu. Caranya pakai speedtest.cbn bisa, kemudian pakai speedtest.net bisa.
Kita coba pakai speedtest.cbn di PC 1. Sebelum kita bagi nih, Oke. Nah, kita speedtest.cbn.id sama speedtest .net. Tapi biasanya orang pakai Okla ya, Okla. Kalau misalnya kita cek di sini, bandwidth yang diterima si klien itu sebelum kita bagi adalah ini CBN. Ini sekitar downloadnya 14, 15, 16 giga lah ya. Ini yang untuk CBN. Jadi kalian bisa menggunakan speed testnya yang Okla atau CBN ya. Nah, ini kita nggak boleh misalnya, oh saya mau kasih di klien itu bandwidthnya 20 mega gitu. Sementara yang dapat di sini kan cuma 17 ya. 17 downloadnya, uploadnya itu sekitar 15, 17 sama 15. Kalau di sini kita lihat di sini ya. Atau kita bisa download juga sih pakai aplikasinya. Ini udah ada belum ya? Speed test Okla. Nah, kita tunggu ini. Jadi masing-masing aplikasinya itu kadang berbeda-beda ya. Ini kita coba install aplikasi. Modifikasi lah ya. Ini kita bisa download yang Okla ini. Di sini ada appsnya itu kita geser dulu. Ini di apps, kemudian ada Windows, nanti bentuknya seperti ini. Oke, finish. Nah, jadi kita menggunakannya itu speed test pakai aplikasi ini. Oke, kita coba cek. Nah, ini sekitar berapa nih? Oke, 16, kemudian uploadnya itu sekitar
5 atau 6 lah ya, 5,8, 16 sama 5. Sementara di sini tadi 17 sama 15 gitu. Jadi beda gitu, beda. Jadi tergantung aplikasi yang kalian gunakan nanti. 16, kalau ini tadi 17, kemudian yang ini 15. Kita coba ulang. Itu bisa jadi satu, ada aplikasi yang berjalan, atau bisa juga koneksi yang ke arah ke kliennya itu dia ada update Windows gitu. Jadi 14 sama 15 ya, 14 sama 15. Sementara di sini 17 sama 15. Sorry, 17 sama 15. Oke, jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini, bisa CBN, tergantung kalian. Oke, sekarang kita akan coba simulasikan bagaimana sih kita mau ngelimitasi bandwidth di si klien ini gitu. Misalnya 1 mega gitu. Perintahnya adalah wiwi simple add name, misalnya PC1, PC01 lah ya. Kemudian targetnya itu adalah si IP klien yang ini, IP PC01. Ini kan kalau misalnya kita lihat tadi IP config di PC1 ini dia ini PC01 ya, 10.10.254. Jadi itulah yang kita masukkan ke sini. Targetnya kan yang kita limitasi targetnya ya, target si klien itu 10.10.10.254. Kemudian maksimum limitnya 1 mega, uploadnya, downloadnya 1 mega misalnya. Kemudian kita enter, kita cek wiwi simple. Nah di sini kita mau limitasi PC1, targetnya 10.254, dia /32 ya, kita nggak usah pakai slash di sini. Kemudian priority-nya 8, maksimum limitnya 1 mega sama 1 mega gitu. Ini yang untuk di PC1. Kita coba cek lagi nih di PC1 nih, ini PC1. Kemudian kita cek di speed testnya, masih dapat nggak dia 15 mega tadi. Nah dia akan bergerak cuma sekitar atau di bawah 1 mega. Jadi dia tidak akan melebihi 1 mega gitu. Itu yang untuk PC1. Nah kalau misalnya ini 0,56 ya, yang tadi 15, jadi ini dia udah berjalan tuh full yang tadi ini 1 mega 1 mega gitu. Jadi di bawah 1 mega lah dia, nggak mungkin 2 mega gitu, karena kan yang kita limitasi di routernya, misalnya kita bukanya di sini nih. Nah, ini kita tungguin dulu lah, kita uji yang kedua. Jadi kita bisa nguji beberapa kali gitu. Untuk speed testnya ya 0,9 ya, jadi cari yang mendekati lah ya, mendekati untuk pengukuran limitasi 1 meganya gitu. Oke, 1 mega, 0,9 mega sama 1 mega. Kalau misalnya kita lihat di mana nih ya, di inbox ini kita taruh di sini. Oke, kalian bisa melihat nanti apa namanya, perjalanan paketnya si
si paket tersebut. Ini di simple QUI-nya ini kan hijau nih, hijau itu artinya dia belum terpakai gitu. Ini limitasi bandwidthnya, ini maksimumnya 1 mega sama 1 mega gitu. Ini tadi yang targetnya itu tadi, ini 10254, maksimum limitnya 1 mega, uploadnya 1 mega gitu. Nah kalau misalnya kita uji coba nih, ini kita uji coba. Nah di sini nanti yang hijau ini nah dia berubah ke kuning nih karena dipakai sampai dia merah. Jadi merah itu artinya maksimal bandwidth yang dipakai gitu. Kalau kuning tadi itu sebagian gitu. Nah ini kalau misalnya dia udah mati lagi, nanti dia kembali lagi berubah warnanya gitu, berubah warnanya. Jadi ini arti kata 1 mega itu dia udah digunakan untuk si PC01 gitu. Nah bagaimana nanti kalau misalnya kita menggunakan rule yang kedua untuk klien 2 gitu. Di klien 2 ini misalnya nih saya pakai basis GUI-nya ya, ini kita tambahkan lagi rule-nya. Ini PC2, PC02, PC2, PC. Oh, pengetikannya di sini salah ya. PC2 lah ya. PC2 targetnya itu 10. Oh, nggak bisa dia. Pengetikannya di sini salah berarti ya. Di sinilah ya. Kita copy. QUI simple add name PC 002. Ini kenapa ini? Oh, di sininya malah dia nggak bisa ya. Di sini aja. Oh, bisa. PC kosong nggak bisa juga. Iyalah lah. Sini simple QUI simple, aduh, add name PC02, targetnya 10 253 slash, oh nggak pakai slash ya, maksimum limitnya 1 mega, uploadnya 2 mega atau 3 mega lah ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dia udah ada PC2 nih, PC2 ya, 1 mega sama 3 mega. Nah kita cek di sini, oh sorry, coba kita cek di PC2 lah ya. Di sini udah ada speed test belum? Oh, Winbook ada. Oh, kita coba share dulu dari sini. Ini kita copy. Oh, sorry. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita install dulu speed testnya yang Okla, kemudian
kemudian kita cek. Oke, yang ini kita pindahkan ke sini winboxnya, kemudian kita coba cek di routernya. Itu kita buka routernya di PC 2. Oke, ini PC 2 ya, 3 mega ya. Nah, di speed testnya kita coba cek di sini. Could not connect to internet. Oh ya. Nyangkut ya. ipconfig / ini bahasanya dia apa namanya ya, kita coba disable enable dulu. Kita pastikan si lainnya 253 ya, udah dapat ya. Oke, kemudian kita coba ping ke 88, udah reply juga. Selanjutnya kita coba cek speed test. Nah, perhatikan nih ini nih. Oke. Ini speed testnya ya, 3 mega ya di sini ya downloadnya. Kita uji berapa sih bandwidth yang dia dapatkan dari PC 2. Nah, di sini dia udah dapat untuk downloadnya sekitar 2,7 ya. 2,7. Jadi di sini dia naik nih, jadi membedain uploadnya itu 1 mega gitu. Jadi perubahannya bisa dilihat di sini dari, dan dia ini di sini nggak bisa melebihi 1 mega ya. Di sini 2,7, jadi benar-benar di bawah limitasi yang ini gitu. Ini misalnya kita kasih kita cek trafficnya di sini, ini 1 mega, dan ini perjalanannya itu, perjalanan paketnya di statistiknya sama di trafficnya. Kalau misalnya kita ganti di sini misalnya 2 mega ya, jadi uploadnya 2 mega, target downloadnya 3 mega gitu. Kita apply, oke. Kemudian kita cek lagi dengan speed test.
Oke, 2,67 downloadnya masih di atas, di bawah 3 ya, sedangkan uploadnya itu harus 2 mega gitu, 1,9 sekian gitu. Oke, sini 2,67 ini download, ini masih di bawah 3 ya, 1,9 ini adalah uploadnya. Oke, mungkin itu materi kita untuk lab 81. Kalau di sini saya uji cobanya seperti ini. Ini nanti di download, ini aplikasinya, ini yang mau kita limitasi berapa mega, ini 1 mega misalnya, ini 0,73 sama 1 mega, kalau di CBN 0,4 sama 1, jadi versinya benar-benar beda ya. Nah, ini keterangan warna tadi, bandwidth belum digunakan atau 50% lah ya. Kemudian warna kuning tadi itu udah terpakai, jadi udah ada yang connect, udah ada yang browsing lah. Kemudian merah, bandwidth sudah hampir semuanya digunakan, jadi full, misalnya tadi 1 mega 1 mega. Oke, kemudian ada juga yang bandwidth test, ini kalau misalnya pakai real di mikrotik.com itu ada juga bandwidth test, jadi kita bisa ngelihat bandwidth testnya itu seperti apa gitu. Bisa juga dengan menggunakan traffic, jadi ini dicek dulu kliennya, trafficnya dia dapatnya berapa. Ini yang untuk PC 2, ini kita lihat dari CBN nya. Tugasnya buat tutorial tentang simple QUI, upload dan download, kemudian upload tugas tersebut pada YouTube sama blognya kalian. Mungkin itu materi kita untuk kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.